Pengertian kualifikasi. Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Dengan kata lain, kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Nah, yang pertama ada syarat atau standar, yaitu kualifikasi menetapkan standar atau kriteria yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas. Yang kedua yaitu persyaratan tertentu. Kualifikasi menentukan syarat-syarat spesifik yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Yang ketiga, penilaian dan verifikasi. Proses kualifikasi melibatkan penilaian terhadap kemampuan, keterampilan, atau atribut lainnya dari individu atau entitas untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, yang keempat yaitu tujuan dan konteks. Kualifikasi selalu terkait dengan tujuan dan konteks tertentu, relevansi, dan fleksibilitas. Kualifikasi harus direlevan dengan tujuan atau kebutuhan yang ingin dicapai. Baiklah, selanjutnya standar kualifikasi guru Indonesia. Nah, untuk standar kualifikasi guru di Indonesia telah diatur oleh Permendiknas atau Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, di mana terdapat beberapa kualifikasi guru sesuai tingkat sekolah yang ada. Di antaranya, yang pertama ada kualifikasi guru PAUD atau TK atau RA. Untuk guru pada PAUD atau TK atau RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, kualifikasi akademik guru SD atau MI. Guru SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan SD atau MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang ketiga, kualifikasi akademik guru SMP atau MTS. Guru pada SMP atau MTS sederajat harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma 4 atau sarjana, program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Lalu, ada kualifikasi akademik untuk guru SMA atau MA sederajat, di mana guru tersebut harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana dengan program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Selanjutnya, untuk kualifikasi akademik guru SDLB atau SMPLB atau SMALB. Guru ini harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana, program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Lalu yang terakhir, ada kualifikasi akademik guru SMK atau MAK. Pada SMK atau MAK yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana, program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Selain itu, selain kualifikasi akademik, guru juga mempunyai kualifikasi yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM yang terbagi menjadi 3 dimensi, yang pertama adalah rencana pengajaran, yang kedua prosedur mengajar, dan yang ketiga adalah hubungan antar pribadi. Baiklah, lalu lanjut ke pengertian kompetensi. Pengertian kompetensi. Kompetensi menurut Kemendiknas 045U 2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Yang pertama yaitu pengetahuan. Kompetensi mencakup pemahaman dan pengetahuan tentang konsep, teori, prosedur, dan prinsip yang relevan dengan suatu bidang atau tugas tertentu. Nah, yang kedua itu ada keterampilan, yaitu maksudnya adalah kompetensi juga melibatkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan efektif. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan. Dalam konteks kompetensi, merujuk pada kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang keempat yaitu ada sikap. Kompetensi juga mencakup sikap atau perilaku tertentu yang diperlukan untuk berhasil dalam suatu peran atau tugas. Nah, yang terakhir ada perilaku. Kompetensi mencakup perilaku yang diharapkan dari individu dalam konteks tertentu. Selanjutnya adalah standar kompetensi guru. Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi dan kemampuan seseorang. Kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan seorang guru
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya di bidang pendidikan secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi guru harus tersandarkan secara nasional sehingga ada ukuran-ukuran dan kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki serta dikuasai oleh seorang guru. Masalah standar nasional tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalamnya telah disebutkan bahwa ruang lingkup standar nasional pendidikan meliputi yang pertama, standar isi, yang kedua, standar proses, ketiga, standar kompetensi lulusan, keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, kelima, standar sarana dan prasarana, keenam, standar pengelolaan, ketujuh, standar pembiayaan, kedelapan, standar penilaian pendidikan. Selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap kualifikasi dan kompetensi guru. Dalam konteks pengajaran, kompetensi mengacu pada kemampuan profesional untuk menunjukkan pemahaman dan konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Sebagaimana dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Beberapa implikasi yang terdapat dalam ayat ini diantaranya adalah relevansi dari makna amanah dan makna adil dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 tentang kompetensi guru. Di antaranya, yang pertama adalah makna amanah dalam kompetensi guru. Seorang guru yang dipercayakan dengan tanggung jawab harus memiliki kemampuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola, mengembangkan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua adalah makna adil dalam konteks kompetensi guru. Guru memiliki tanggung jawab untuk bersikap adil dan seimbang dalam perlakuan terhadap muridnya. Guru harus memperlakukan semua murid dengan cara yang sama, tanpa membedakan berdasarkan kemampuan, latar belakang ekonomi, agama, jenis kelamin, budaya, atau asal-usul mereka. Guru harus memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban murid laki-laki dan perempuan.